Berawal dari langkah para pelajar Stovia mendirikan Budi Utomo pada tahun 1908, mempengaruhi pelajar-pelajar lain. Mereka mendirikan berbagai organisasi. Organisasi tersebut bersifat etnik dan kedaerahan. Selain itu berdiri pula organisasi pemuda yang bersifat keagamaan, antara lain Young Islamization Bond, Perkumpulan Pemuda Katolik, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain sebagainya. Berbagai organisasi itu kemudian berusaha bergabung menjadi satu organisasi. Berdirinya organisasi-organisasi pemuda yang bersifat etnik dan kedaerahan itu memperlihatkan adanya kesadaran untuk bersatu walaupun terbatas pada daerah masing-masing. Lama-kelamaan, rasa kedaerahan mulai memudar dan digantikan oleh keinginan untuk membentuk persatuan yang bersifat nasional. Hal itu terjadi berkat adanya kontak-kontak pribadi antar pemuda yang berasal dari daerah yang berlainan tetapi belajar di lembaga pendidikan yang sama atau tinggal di pemondokan yang sama. Dari kontak-kontak pribadi itu timbullah saling pengertian. Pemuda dari daerah yang satu mulai memahami aspirasi pemuda dari daerah yang lain. Pada tanggal 25 November 1925, wakil-wakil dari Jong Java, Jong Sumatera Bond, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan Sekar Rukun mengadakan rapat di Jakarta. Mereka membentuk sebuah panitia yang bertugas menyiapkan keparatan besar pemuda. Panitia ini diketuai oleh Muhammad Tarbani dari Jong Java. Anggota panitia adalah wakil-wakil dari berbagai organisasi. Kerapatan besar pemuda yang kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda I dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta yang dihadiri oleh wakil-wakil berbagai organisasi pemuda. Kongres tersebut bertujuan untuk membentuk sebuah badan sentral dalam rangka memajukan paham persatuan dan kebangsaan serta mengutamakan hubungan di antara organisasi-organisasi pemuda kebangsaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Putra-putri Indonesia dan semua yang hadir, atas nama Panitia Kongres Pemuda yang pertama saya ucapkan selamat datang kepada Anda semua sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air bangsa kita dan sebagai pribadi yang memperhatikan perhatiannya terhadap kemerdekaan tanah air Indonesia. Di Kongres ini adalah sebagai tonggak sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu padu jika kita ingin mencapai tujuan milik kita bersama, yaitu sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dengan ini saya akhiri pidato dari saya Muhammad Tabrani dari Yogyakarta. Berterima kasih kepada hadirin anggota Kongres yang telah hadir. Semoga Kongres ini dapat memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh Belanda sehingga bangsa Indonesia dapat merdeka. Merdeka! Merdeka! Apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani yang luar biasa. Kita sebagai bangsa Indonesia harus merdeka dari penjajahan ini. Saya sangat setuju apa yang telah dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani. Kita harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih saudara-saudari semua. Tujuan diadakannya Kongres ini adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Pertama-tama kita harus membentuk badan sentral. Benar sekali, yang kita butuhkan sekarang yaitu adalah sebuah organisasi yang menampung semua aspirasi. Kita akan membentuk pemerintahan dalam bentuk di mana setiap daerah kita akan memajukan di daerahnya masing-masing. Bukan seperti itu, Bu. Akan lebih bagus bila pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bisa menyatu dalam pembangunan pemerintahan. Karena apabila suatu daerah dibiarkan mandiri dan tidak bisa berkembang, maka akan menjadi suatu masalah.
Kongres telah berakhir, sasaran utama Kongres belum tercapai, yakni membentuk Badan Sentral Organisasi Pemuda tidak tercapai. Badan Sentral tidak terbentuk karena terjadi perbedaan pendapat mengenai bentuk Badan Sentral tersebut. Sebagian besar peserta Kongres mendahaki bentuk fusi, sebagian lagi mendahaki bentuk federasi. Walaupun demikian, usaha untuk membentuk wadah persatuan tetap dilanjutkan setelah Kongres berakhir. Kongres Pemuda itu menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut: menyiapkan Kongres Pemuda Indonesia II dan menyuruhkan persatuan berbagai organisasi pemuda dalam satu organisasi pemuda Indonesia. Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini tampaknya kita belum menghasilkan suatu kesepakatan dalam Kongres kali ini. Kita sudah menghasilkan sebuah keputusan, hanya saja belum diterima oleh anggota perkumpulan daerah kandidat. Kalau begitu, kita harus menunggu beberapa lama sampai mereka pulang. Waktu bukanlah halangan buat kita. Yang penting adalah tujuan untuk masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya yakin semuanya bisa terlaksana. Tapi tentunya aspek bahasa itu sangat penting. Sangat tidak mungkin kita meninggalkan aspek bahasa pada saat ini. Benar sekali, Bu. Padahal kita yakin bahasa Melayu adalah bahasa yang cocok untuk dijadikan bahasa persatuan. Sudahlah, jangan berpikir seperti itu. Jika tujuan kita ingin tercapai Indonesia, maka bersatu dalam segala aspek. Kalau begitu, kita lanjutkan pembahasan ini di Kongres kedua nanti. Sebaiknya kita persiapkan diri untuk Kongres kedua nanti. Baiklah, kalau begitu kita akan lanjutkan di Kongres kedua di gedung KJB nanti. Keputusan telah kita sepakati, mari kita persiapkan untuk Kongres kedua nanti. Mari kita tutup rapat Pada hari ini dengan pembacaan PPPI bertujuan memperjuangkan Indonesia merdeka. Untuk itu, para anggota disiapkan menjadi kepemimpinan rakyat sejati. Cita-cita itu akan tercapai apabila segala bentuk sifat kedaerahan dihapus. Setelah itu, mereka segera mungkin menyelesaikan rapat yang diakhiri dengan pembacaan doa bersama. Memasuki tahun 1928, alam politik Indonesia digelorkan oleh semangat persatuan kebangsaan, keyakinan berdiri sendiri, dan cita-cita Indonesia merdeka. Dalam suasana seperti itulah Kongres Pemuda II dipersiapkan dan akhirnya diselenggarakan. Dalam rapat tanggal 12 Agustus 1928 ditunjukkan panitia penyelenggaraan yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Tanggal 27 Oktober 1927 terlaksanakan Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan di gedung KJB. Pada waktu itu suasana sangat kondusif, dihadiri peserta yang sangat antusias dengan acara itu. Sugondo Joyo Puspito selaku perwakilan dari PPPI sekaligus Ketua Kongres Pemuda kali ini membuka acara disambut dengan meriah. Para hadirin dari perwakilan berbagai daerah, Yogyakarta, Jong Sumatera, Sekar Rukun, Jong Ambon, Minahasa, Jong Batak, Sulawesi, dan Betawi. Semuanya harus bersatu untuk tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju bahwa kita harus bersatu demi tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Beta, perwakilan dari pemuda Umum Ambon juga setuju dengan perwakilan ini. Kami perwakilan dari Sekar Rukun juga setuju. Ya, kami perwakilan dari Jong Batak setuju dengan memberi perhatian kesamaan. Dalam
dalam mempersatukan bangsa Indonesia seperti kemauan dalam hal sejarah, budaya, nasib, dan kemauan untuk lepas dari penjajaan masa sekarang. Baiklah, telah kita sepakati bahwa perwakilan dari setiap daerah telah menyepakati adanya persatuan dan kesatuan, karena kita harus bersatu untuk melawan penjajah semuanya. Jati diri kita telah dicuri oleh bangsa lain. Kita sebagai pemuda-pemudi negeri ini semuanya harus bersatu untuk berjuang memerdekakan negeri ini. Saya akhiri rapat hari ini. Baiklah, hasil dari keputusan Kongres Pemuda ini telah disepakati oleh para pemuda dan pemudi dari Yogyakarta, Jawa, Jawa Minasa, Sekar maupun Jawa Sumatera, Sulawesi, dan Betawi. Memutuskan kami, putra putri Indonesia, mengaku berdarah satu tanah Indonesia. Kami, putra putri Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Dengan diputuskannya